Assalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala al khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrar bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas rukun tolak. Tolak atau perceraian tidak akan mungkin jatuh, tidak akan mungkin terjadi kalau tidak memenuhi rukun-rukun tolak. Tolak rukunnya ada berapa? Ada 5. Pertama, mutallikun, yang mentalak. Ini kebanyakan suami, tapi bisa juga dalam kondisi tertentu yang memutuskan adalah pengadilan agama kalau di Indonesia. Kedua, harus ada sigot. Sigot itu kata-kata atau ucapan, jadi tidak bisa pakai hati. Tiba-tiba tidak ada hubungan, diniati talak, tidak bisa. Harus ada sigot. Sigot itu ya ada kata-kata, ucapan. Seperti dalam akad nikah itu kan ada sigot, ijab dan qabul. Dalam akad jual beli juga ada sigot, ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga adalah mahallu tolak, sasaran talak, sasaran cerai. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Sasaran cerai, syartu mahalli tolak kaunuhu zaujah. Siapa yang bisa dicerai? Kaunuhu zaujah, yaitu harus istri. Istri yang bagaimana yang bisa dicerai? Ya, istrinya sendiri. Walaupun istri secara hukum, semisal ada seorang istri yang sudah pernah ditalak 1. Ini kan berarti dia sudah bukan istrinya, tapi statusnya masih istri, karena masih bisa rujuk kembali. Nah, ini juga bisa. Yang ditalak 1, dicerai 1 kali, itu juga bisa ditalak kembali, tinggal ditambahi. Kalau 1 nanti jadi 2, kalau 2 jadi 3. Harus istri. Kalau udah istri, nggak bisa. Misalkan boneka, begitu, kamu saya talak, itu nggak bisa. Itu namanya orang gila. Karena sudah saking cintanya sama boneka, kamu saya talak. Boneka kan bukan istri, begitu, nggak bisa. Ada contoh yang lain. Misalnya yang ditalak bukan istri, tapi bagian dari istri, apakah juga bisa tertalak? Semisal 1/4 dari kamu saya talak, dicicil maksudnya. 1/4 dari kamu saya talak, apakah jatuh talak? Iya, karena 1/4 ini pasti nyambung dengan yang lain kan. Misalnya kepala kamu saya talak, misalnya baru kepalanya saja yang ditalak, nanti yang lain masih bisa dinikmati misalnya. Ya tetap tidak bisa jatuh talak secara keseluruhan. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya ditalak bain, jatuh talak 3. Tidak bisa 1/4. Atau misalnya tangan kamu saya talak, rambut kamu saya talak, tetap yang jatuh semuanya ke seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena nyambung dengan tubuhnya. Pokok yang nyambung dengan tubuhnya itu, walaupun diniati mentalak 1/4, separuh, 1/3, 1/6, tetap semuanya jatuh talak. Berbeda dengan sesuatu yang tidak bersambung dengan tubuhnya. Contohnya apa? Air liur atau air susu. Air susu kamu saya talak, tidak bisa, tidak jatuh talak. Atau air liur kamu saya talak. Beda dengan misalnya darah. Darah ini kan nyambung dengan tubuh seorang istri kan. Justru bagian yang paling inti itu darah itu. Kalau manusia tidak ada darahnya, kira-kira bisa hidup? Tidak bisa. Maka itu juga tetap jatuh talak. Jadi zaujah ini ya zaujah ya istri,
Walaupun yang diniatkan adalah seperempat, separuh, sepertiga atau yang lainnya, yang penting itu adalah bagian yang nyambung dengan istrinya, maka jatuh talak. Kalau contoh yang tidak nyambung kayak tadi itu, contoh yang lain, misalnya baju kamu saya talak, saya cerai, ya tidak bisa, tidak jatuh. Walaupun bajunya sering dipakai sama istrinya, tidak bisa karena tidak nyambung. Tidak nyambung itu ya nyambung ya apa ya? Ya langsung nyambung itu, artinya tidak bisa dipisah. Dipisah dengan cara menyakiti dan melukai. Kalau baju kan gampang. Kuku termasuk jatuh talak. Kuku kamu saya talak, jatuh. Karena untuk bisa ini harus dipotong dulu. Kuku termasuk bisa jatuh talak. Kalau diniatkan mentalak istrinya jatuh talak. Tergantung, kalau satu ya talak satu, nanti masih bisa rujuk. Talak dua juga sama. Talak tiga nggak bisa rujuk. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan rujuk syaratnya apa saja. Nah, itu sasaran talak adalah harus istri dan istrinya sendiri. Kalau istrinya orang, kamu saya talak, nah, itu namanya orang gila. Istrinya orang tidak ada hubungannya sama dia, ya tidak bisa. Nah, kemudian yang rukun yang keempat, al-wilayatu ala mahallit tolak, punya kekuasaan terhadap sasaran talak. Ya istri tadi itu punya kekuasaan terhadap sasaran talak. Orang yang mentalak ini punya kekuasaan terhadap sasaran talak, seperti istri tadi itu. Kaunuhu milkan lil mutalliki, menjadi milik dari orang yang mentalak. Berarti jadi istrinya, pada saat itu dia masih berstatus jadi istri. Maka di sini dijelaskan syarahnya, fala yasihu talaqu zaujatin bi'tibari makana. Maka tidak sah talaknya mentalak mantan istri. Jadi istrinya sudah ditalak, sudah bain, ini kan sudah tidak jadi istrinya. Yang namanya mantan istri, bukan miliknya lagi. Maka tidak sah mentalak istrinya, karena syaratnya tadi itu harus dimiliki oleh orang yang mentalak. Mantan istri tidak bisa. Wala bi'tibari ma yakunum, dan juga tidak bisa mentalak orang yang akan menjadi istrinya. Semisal lamaran, setelah lamaran kok rasanya tidak cocok, akhirnya ya sudah kamu saya ceraikan. Setelah itu akad, bagaimana? Tidak pengaruh apa-apa, karena pada saat menceraikan ini yang perempuan ini masih belum menjadi milik secara sah oleh yang laki-laki, begitu. Jadi syaratnya sasaran tolak ini, seorang yang mentalak ini harus punya kekuasaan. Kekuasaan di sini artinya memiliki dengan sepenuhnya. Kalau calon istri tidak masalah, walaupun sudah putus nyambung, itu tidak ada hubungan sama talak. Setelah itu kemudian nikah, ya tidak apa-apa, karena masih belum menjadi miliknya, jadi tidak apa-apa. Cuma kalau orang sini kadang-kadang itu sudah seakan-akan sudah resmi ya orang tunangan itu. Makanya saya itu sering pesan, kalau tunangan jangan lama-lama, bahaya nanti. Ya itu khawatir terjadi seperti itu. Kalau sudah tunangan kemana-mana bareng, boncengan. Kadang orang tuanya juga kadang-kadang itu alumni pesantren, kadang-kadang seperti itu. Dipersilahkan, ada itu. Bahkan punya lembaga, saya tahu sendiri itu. Orang tuanya punya lembaga, punya TPQ, punya diniyah. Anaknya tunangan. Setelah itu tunangannya sering diajak jalan-jalan. Bahkan sama orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tuanya itu. Jadi misal Tur Wali Songo gitu, tunangannya diajak dan duduk berbarengan, itu di-upload di foto itu selfie, karena saya punya nomornya, tahu, dibuat story WA. Nah ini gimana ini, kok bisa seperti itu, padahal sudah masih belum menjadi miliknya seutuhnya.
itu masih boleh-boleh saja, nanti bisa jadi milik orang lain kan, mungkin saja. Cuma memang melamar di atas lamaran orang lain itu tidak boleh. Sudah dilamar kemudian belum diputuskan, kemudian masuk orang lain untuk melamar, tidak boleh. Harus ini sudah hubungannya sudah selesai, misalnya ditolak baru boleh. Tapi kalau misalnya masih dalam proses ini, masih pertimbangan, kemudian yang lain melamar atau sudah diterima ada lamaran lain, tidak boleh seperti itu, tidak boleh, karena khawatir menyakiti perasaan orang lain begitu. Kemudian rukun tolak yang ke berapa? 5, al-qasdu. Apa al-qasdu? Sengaja. Punya tujuan atau niat. Nah, al-qasdu di sini bisa jadi rukun tolak, bisa jadi tidak menjadi rukun tolak. Ada saatnya niat itu diperlukan, ada saatnya niat itu tidak diperlukan. Apa syaratnya niat di dalam tolak? Tujuan di dalam tolak, ayaksida lafdhut tolak limaknahu. Orang yang mentalak itu harus meniatkan apa yang diucapkan sama seperti maknanya. Orang yang mentalak itu harus meniatkan apa yang diucapkan itu sama seperti makna dengan yang diucapkan itu. Contoh yang tidak jatuh talak ya. Saya contohkan yang tidak jatuh talak karena di sini niat itu. Yang tidak jatuh talak, misalnya saya menceritakan orang lain yang mentalak istrinya. Saya menceritakan orang lain yang mentalak istrinya. Misalnya namanya Fulan. Kemudian Fulan ini berkata kepada istrinya, "Kamu saya talak." Nah, seperti ini, kalau saya tidak niat mentalak istri saya sendiri, maka tidak jatuh talak. Karena niat saya hanya menceritakan apa yang dialami oleh orang lain. Jadi di sini ini peran niat di sini. Kalau misalnya saya langsung ngomong kepada istri saya, langsung, ya sebenarnya tidak bagus kalau dicontohkan diri sendiri itu. Misalkan si Fulan ngomong langsung kepada istrinya, "Kamu saya talak." Ini tidak perlu niat. Mau niatnya itu talak, mau niatnya tidak talak, mau niatnya gurau, mau niatnya main-main, langsung jatuh talak ketika langsung berhadapan dengan istrinya. Makanya niat ini diperlukan pada saat memang di situ dibutuhkan niat. Semisal kayak tadi menceritakan itu, baru bisa jatuh talak. Makanya tidak bisa dibuat main-main talak itu kepada istrinya. Misalkan, "Kamu saya ceraikan," tapi bohong. Tidak bisa seperti itu. Jatuh talak itu. Tidak bisa buat main-main talak ini. Tidak bisa buat main-main. Jangan main-main urusan talak. Sama seperti pemain sinetron yang pemerannya suami dan istri. Kemudian di situ ada adegan perceraian. Itu jatuh betul secara hukum Islam. Ketika pemerannya suami dan istri, sudah kamu saya ceraikan, ini jatuh. Apalagi sampai kamu saya talak 3, jatuh 3. Urusan talak kalau langsung berhadapan dengan istri tidak bisa main-main. Tidak ada peran niat di situ. Tidak ada peran niat di situ. Peran niat itu ketika memang contoh seperti tadi itu, baru ada peran niat. Paham? Nah, contoh yang lain yang butuh niat. Wala mimman jahila ma'nahu wa innawahu. Ada orang yang dipaksa orang lain atau dianjurkan, diperintah orang lain untuk mengucapkan talak, tapi dia tidak tahu maknanya. Walaupun diniati talak, maka itu tidak jatuh talak. Semisal contoh, kamu saya talak, kalau bahasa Arabnya itu kan tolak tuki ya. Tolak tuki, betul ya? Kamu saya talak, itu bahasa Arabnya kan tolak tuki. Ada orang awam, tidak paham bahasa Arab, dan dia disuruh mengucapkan itu oleh orang lain kepada istrinya. Kamu sekarang ucapkan kepada istri kamu tolak tuki.
padahal dia tidak tahu artinya. Nah, kalau tidak tahu artinya tidak jatuh talak, walaupun diniati talak. Jadi harus sinkron antara lafadz dengan artinya dia benar-benar tahu, dan juga diniati pada saat kondisi-kondisi tertentu. Atau misalkan orang Jawa, kalau istilah orang Madura mau nalak itu apa bahasanya? Hah? Gimana susunan bahasanya itu? Pesa ngerti saya, pisah kan? Hah? Gimana? Orang Madura masa tidak tahu. Bahasa orang sini kalau mau mentalak gitu. Beane pesa bengkok misalnya. Yang ngomong orang Jawa, nurut aja apa kata ya temennya itu. Tapi dia tidak tahu artinya apa. Tapi dia niatnya tolak, tapi tidak tahu artinya. Seperti itu tidak jatuh talak. Walaupun diniati talak. Paham? Paham ya. Ada lagi contoh yang tidak jatuh talak. Ini peran niat ini ya, peran niat di sini. Di sini walaupun diniati tapi karena dia tidak tahu artinya maka tidak jatuh talak. Yang ketiga, contoh yang tidak jatuh talak ini. Jadi yang tidak usah was-was, ini hubungan saya gimana? Karena sudah tahu hukumnya. Wala mimman sabaqa lisanuhu bihi. Orang yang keperucut itu apa ya? Ya apa? Tidak sengaja. Kalau istilah orang sekarang semacam latah itu, digelitik. Kamu saya talak. Kamu saya talak, misalnya seperti itu. Ini kan keperucut, apa lisannya itu apa istilahnya? Iya. Orang sini apa? Latah ya. Nah, latah seperti itu ada peran niat. Kalau diniatkan betul kepada istrinya agar istrinya tertalak, maka jatuh. Tapi kalau tidak ada niat, tidak jatuh. Jadi makanya saya jelaskan bahwa niat itu, niat mentalak itu kadang bisa menjadi rukun, kadang tidak, melihat situasi dan kondisi. Begitu. Contoh yang tanpa niat sudah pasti jatuh talak. Nih contoh yang tadi kan contoh yang tidak jatuh talak ya. Jadi nanti ketika ada permasalahan rumah tangga di dalam keluarganya itu bisa menjawab. Jadi dikasih pengertian, oh ini masih belum jatuh talak, jadi masih bisa bersama untuk merajut rumah tangga, begitu. Contoh yang jatuh talak, contoh mengucapkan kamu saya talak tapi dengan bergurau. Nggak boleh ini seperti ini, nggak boleh buat main-mainan. Kadang-kadang kan orang pengen bikin surprise gitu ya, biar kaget. Oh ternyata apa istilahnya ngepranknya tapi terlalu ekstrim. Tiba-tiba bangun tidur, kamu saya talak. Jarak beberapa saat, oh tadi saya itu cuma prank. Nggak bisa, tetap jatuh. Gurau ini kan juga hampir sama kayak prank kan? Iya. Tetap jatuh itu. Kalau sama istrinya sendiri. Nggak ada peran niat di situ, nggak ada. Atau main-main juga sama. Mungkin main-main itu ya semacam permainan gitu. Kemudian ada kata-kata kamu saya talak, ini juga tetap nggak boleh. Tetap jatuh. Kalau itu kepada istrinya sendiri. Atau contoh begini, ini yang jatuh talak. Ada orang perempuan dilihat dari belakang itu kok kayak orang lain, bukan istrinya. Kayak orang lain, bukan istrinya. Terus kemudian yang laki-laki ini bilang, kamu saya talak. Setelah ngomong seperti itu, kamu saya talak 3. Setelah ngomong seperti itu, ternyata noleh, istri saya ternyata. Jatuh seperti itu. Jatuh. Yang penting kan di hadapannya nih istrinya, walaupun dia nyangka istri orang lain. Masa tidak tahu istrinya sendiri. Istrinya sendiri tuh walaupun sampai jarak 20 km kemungkinan juga tahu. Ditalak, ini jatuh talaknya. Gitu. Contoh talak, suratut talak. Suratut talak. Contoh orang itu mentalak. Misalnya talak ini bisa diucapkan di hadapan istrinya, bisa diucapkan tidak di hadapan istrinya, juga bisa jatuh.
Kalau di hadapan istrinya, contohnya anti tolikun, kamu saya talak. Ini juga jatuh, langsung otomatis jatuh. Kalau tidak di hadapan istrinya, wafil ghaibah, tidak di hadapan istrinya, bukan berarti istrinya makhluk gaib, bukan. Ghaibah itu tidak berada di hadapannya. Misalnya namanya fulanah talikun. Ini juga jatuh walaupun tidak berada di hadapan istrinya. Misalnya Siti saya tolak. Ini juga jatuh walaupun tidak berada di hadapan istrinya. Paham? Jadi sama-sama bisa jatuh. Itu aturan talak secara umum, rukun-rukun talak yang ada 5. Sekarang pembahasannya akan berlanjut kepada talak raj'i, talak yang bisa rujuk. Ini mungkin pembahasan yang cukup serius karena kadang masih banyak pertanyaan. Ini sepertinya saya sudah ditalak sama suami saya, tapi masih bisa rujuk apa enggak? Nah, kalau memenuhi syarat ini bisa rujuk. Kalau tidak memenuhi syarat ini tidak bisa rujuk. Terutama orang yang sudah ditalak 3, itu tidak bisa rujuk kecuali istrinya harus menikah dengan laki-laki lain. Harus seperti itu. Baru setelah diceraikan dari laki-laki suami yang baru itu boleh dinikah. Tapi kalau laki-laki yang baru, suami yang baru itu merasa nyaman dan tidak diceraikan, salahnya sendiri. Tidak boleh, tetap tidak boleh dipaksa. Ar-raj'ah, talak raj'i. Ar-raj'ah lughatan al-marratu minar rujuk. Kembali untuk satu kali kembali, itu secara bahasa. Tapi kita tidak membahas dari segi bahasa. Secara syarak, apa itu raj'ah? Talak raj'i, raddul mar'ati ilan nikahi min tolakin, mengembalikan perempuan kepada pernikahan yang disebabkan karena perceraian, karena talak. Definisinya ini, pengertiannya raj'i itu apa? Talak raj'i yang bisa dirujuk itu apa? Mengembalikan perempuan di sini berarti istri, kepada pernikahan yang disebabkan karena tolak. Kalau penyebabnya bukan tolak, maka tidak perlu rujuk, langsung balik saja, karena nanti ada syaratnya rujuk. Contohnya, misal yang tidak disebabkan karena perceraian, contoh wati syubhat, misalnya istrinya dijima sama lelaki lain tapi salah, syubhat, tidak tahu kalau itu adalah istri orang. Mungkin saja kan, mungkin saja. Jadi mungkin di dalam satu keluarga itu banyak pengantin baru, pas kamarnya masih belum jelas, belum tahu itu kamarnya yang mana, ternyata tidurnya bersama istri dari saudaranya. Maka istri yang dijima oleh orang lain ini harus dia menunggu masa iddah. Setelah selesai masa iddah baru boleh balik kembali tanpa adanya rujuk seperti yang disyaratkan di dalam kitab ini. Karena disebabkan apa? Bukan disebabkan karena tolak, disebabkan karena wati syubhat itu. Atau misalnya dihar itu seorang suami menyamakan salah satu anggota badan dari istrinya kepada orang tuanya, ibunya. Itu juga nanti suami ini tidak boleh untuk berhubungan badan dengan istrinya. Kenapa? Karena sama seperti berhubungan badan dengan ibunya. Ini ada jangka waktunya. Setelah selesai langsung balik aja, tidak usah rujuk-rujukan. Kamu saya rujuk atau apa, tidak usah. Kenapa? Karena sebabnya bukan tolak, seperti itu. Contoh yang lain, orang perempuan yang sedang haid ini kan tidak boleh untuk dijima oleh suaminya, tidak boleh dijima oleh suaminya, baru nanti dalam keadaan suci baru boleh. Seperti ini tidak perlu rujuk-rujukan, kamu saya rujuk, bukan, tidak usah, karena penyebabnya adalah bukan tolak. Rujuk itu kan yang asalnya haram bisa menjadi
halal. Ini tidak perlu rujuk-rujukan, kamu saya rujuk dan seterusnya, tidak perlu, karena ini penyebabnya bukan talak. Atau misalnya asalnya dia murtad, kemudian balik lagi tidak murtad, maka seperti ini juga tidak perlu rujuk. Yang perlu rujuk ketika memang ditalak. Nanti ada syaratnya, itu ada sigot, pasti ada sigot. Sigot itu ya harus pakai kata-kata kamu saya rujuk. Jadi tidak langsung asal-asalan, yang asalnya hubungannya renggang tiba-tiba langsung balik kembali tanpa ngomong kamu saya rujuk atau apa, tidak bisa. Nanti ada penjelasan secara khusus. Talak yang bagaimana? Talak yang tidak bain. Talak bain itu berapa? Talak 3. Atau talak yang pakai imbalan atau khulu namanya. Nanti ada pembahasan khulu juga. Ini kalau dijelaskan langsung semuanya nanti takut lama. Jadi nanti ada pembahasan sendiri-sendiri nanti. Ada pembahasan khusus khulu, kemudian iddah. Tadi kan iddah tidak saya jelaskan iddahnya berapa, karena ada pembahasan sendiri yang lebih mendetail begitu. Jadi kalau talaknya bukan talak bain, kalau talaknya talak bain maka tidak bisa rujuk. Kalau talaknya talak yang masih belum bain maka bisa rujuk. Dan fil iddati ala wajhin maksus, dan masih dalam masa iddah. Jadi orang bisa dirujuk itu pertama syaratnya karena ditalak, ya, karena ditalak. Yang kedua talaknya bukan talak bain. Yang ketiga masih dalam masa iddah, masa penantian. Kalau memenuhi 3 syarat ini maka boleh untuk dirujuk. Kalau tidak memenuhi 3 syarat ini maka tidak boleh dirujuk. Ini kita masih membahas definisi saja. Arkanur raj'ah, rukun-rukun raj'ah. Yang tidak paham tanya ya. Yang tidak paham tanya. Paham? Mbak Caca, paham? Ini soalnya masih usia sekolah ini. Ini pembahasan yang sudah dewasa semua ini. Di sini sudah dewasa, hampir-hampir semua ini. Kemungkinan ya kurang dari setahun sudah nikah semua itu. Yang di sini. Ya, Mbak Aini. Betul. Kurang dari setahun kemungkinan sudah nikah semua itu. Rukun raj'ah 3. Orang bisa rujuk itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, sigot, pasti harus ada sigot. Sigot itu ya kata-kata itu, lafadz, ucapan. Yang kedua, mahallun, sasaran rujuk, sasaran rujuk. Yang ketiga adalah orang yang merujuk. Setiap rukun ini ada syaratnya sendiri-sendiri. Setiap rukun ini ada syaratnya sendiri-sendiri. Syarat yang pertama, syarat sigot rujuk ada 3. Orang mau rujuk itu kata-katanya harus memenuhi 3 syarat ini. Kata-kata rujuk harus memenuhi 3 syarat ini. Pertama, lafdun yus'iru bil murad, yaitu lafadz atau ucapan yang menunjukkan rujuk. Yang menunjukkan rujuk. Baik itu secara jelas maupun secara kinayah. Apa kinayah? Sindiran. Apa itu jelas? Jelas itu seperti yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya, roja'tuki, aku rujuk kepadamu. Ini jelas ini. Harus ada kata-kata seperti itu. Ini versi bahasa Arab ya. Awir irtaja'tuki, roja'tuki, amsaktuki. Ini juga sharih semuanya. Amsaktu itu artinya menahan. Berarti saya tahan kembali, saya ambil kembali. Ini sharih, kata-kata jelas karena termaktub di dalam Al-Qur'an fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi harus ada kata-kata seperti itu. Lafadz atau kata-kata atau ucapan yang menunjukkan rujuk.
Atau secara sindiran, contohnya rodatuki, aku kembalikan kamu, berarti dikembalikan kepada suami. Atau tazawwajtuki, aku nikahi kamu, ini juga sama, artinya rujuk kembali. Kalau tidak ada kata-kata, langsung yang asalnya tengkar, kemudian mengucapkan kata-kata talak, kemudian minta maaf misalnya, tapi tidak ngomong saya rujuk, tidak bisa. Kadang-kadang kan orang tengkar sampai terucap kata-kata talak, walaupun cuma 1 kali 2 kali, kemudian akhirnya si suami minta maaf kepada istrinya tanpa mengucapkan saya rujuk kamu, tidak bisa, harus ada sirat. Ini pentingnya ilmu pernikahan, karena nanti kalau tidak ngomong seperti itu statusnya masih belum menjadi suami istri kalau tidak memenuhi syarat. Berarti tiap hari berkumpul itu berkumpul yang haram. Ini pentingnya ilmu. Jadi orang itu urusan pernikahan jangan hanya memikirkan bagaimana nanti resepsinya, bagaimana nanti acaranya, ngundang siapa, souvenirsnya apa, format pernikahannya apa, preweddingnya kayak apa. Padahal ilmunya tidak tahu. Nanti bisa jadi sebulan 2 bulan sudah kandas itu. Hubungan pernikahannya sudah rusak. Itu pertama syaratnya. Sigot yang pertama harus lafadz atau kata-kata yang menunjukkan rujuk. Yang kedua, watanjizun, tidak digantungkan. Contoh digantungkan gimana? Misalkan aku rujuk kamu jika kamu mau. Ini kan berarti menggantung. Nah enak digantung-gantung itu, apalagi yang digantungkan sebuah hubungan. Nah enak. Ini saya rujuk kamu jika kamu mau, tidak sah, rujuknya tidak bisa, karena digantungkan. Tidak bisa digantungkan dengan apapun, tidak bisa. Ya cukup saya rujuk kamu ya sudah selesai. Kadang-kadang itu juga mungkin terjadi loh. Mungkin saja terjadi karena masih ingat konflik-konflik sebelumnya itu. Ya sudah, kamu saya rujuk kalau kamu mau. Ini tidak bisa. Walaupun kenyataannya dia nanti rujuknya tidak sah. Paham? Yang ketiga syaratnya, wa adamu tauqitin, tidak dibatasi waktu. Kalau istilah paketan kuota itu limited edition ya. Unlimited ya, tanpa batas ya. Jadi contoh rujuk yang tidak sah karena dibatasi waktu. Di sini dicontohkan, roja'tuki syahron, aku rujuk kamu selama sebulan. Ini tidak sah. Walaupun setelah sebulan kemudian dicerai talak 3, tetap yang selama sebulan itu tidak sah. Tidak boleh digantung, apalagi yang digantung istrinya, tidak boleh. Dan juga tidak boleh dibatasi waktu. Dan ini mungkin saja terjadi yang tadi itu, digantung seperti kamu saya rujuk jika kamu mau. Hampir sama seperti kamu balik ke rumah saya kalau kamu mau. Hampir sama itu nanti kasusnya. Jadi itu ini penting sekali. Jadi tidak boleh digantungkan kata-katanya, rujuknya, dan juga tidak boleh dibatasi dengan waktu. Itu syarat dari rukun yang pertama. Kemudian kita berlanjut ke rukun yang kedua, mahallu raj'ah, sasaran rujuk. Kira-kira siapa? Istri. Sasaran rujuk ini syaratnya ada 8. Mungkin orang itu cuma pahamnya secara global, yang bisa dirujuk ya istri, padahal istri ini juga harus memenuhi syarat-syarat begitu. Nanti insya Allah menjelang Idul Adha saya akan buat diklat fikih kurban, insya Allah akan mengundang pemateri dari luar. Dan kalau memungkinkan insya Allah saya nanti mendatangkan tim, ya nanti di setting dengan sedemikian rupa, insya Allah sudah dirancang itu. Nanti jadi
kalau dilihat di YouTube itu seakan-akan kita sedang siaran di TV begitu. Jadi ada studionya, ada apanya gitu. Biar kelihatan agak Insya Allah sudah ada timnya di sini. Kapan hari datang ke rumah, lengkap peralatannya, mulai dari lampu sorotnya, mulai dari syutingnya, tidak pakai HP. Backgroundnya bukan background ini, lain. 8 syaratnya. Sasaran rujuk. Pertama, kaunuhu zaujah, harus yang dirujuk adalah istri. Maka jika itu istrinya orang, tidak bisa dirujuk. Misalnya ada hubungan gelap, kalau istilah sekarang will ya, wanita apa namanya, pelakor ya. Ya misalnya ada hubungan dengan istrinya orang begitu, tapi masih belum menikah, kemudian bilang kamu saya rujuk, ya tidak bisa, bukan jadi istrinya, harus jadi istrinya. Dan tadi itu syaratnya istri yang sudah pernah ditalak, kan begitu. Kalau belum pernah ditalak, rujuk, tidak usah rujuk, langsung akur-akuran aja, peluk-pelukan, sayang-sayangan gitu, tidak perlu rujuk-rujukan gitu. Yang kedua syaratnya, wa kaunuha mautu'atan, sudah pernah dijima. Syaratnya bisa dirujuk itu kalau sudah pernah dijima. Bagaimana kalau belum pernah dijima? Tidak bisa dirujuk. Tidak bisa dirujuk. Karena termasuk kalau mentalak istri yang belum pernah dijima itu termasuk bain suro. Tidak bisa dirujuk, harus dengan akad yang baru. Harus dengan akad yang baru. Apakah mungkin terjadi? Mungkin saja. Saya pernah ada kasus di rumah saya itu. Belum 2 hari sudah dicerai. Belum 2 hari sudah dicerai itu. Umur pernikahannya belum 2 hari sudah dicerai. Ini jadi harus dijima terlebih dahulu, kemudian ditalak, belum talak bain, baru setelah itu dirujuk. Kalau belum pernah dijima, belum pernah berhubungan badan, maka tidak bisa dirujuk. Paham? Kemudian yang ketiga syaratnya, wa kaunuha muayyanah, istri yang dirujuk itu harus tertentu, harus jelas. Contoh yang tidak jelas bagaimana? Misalnya punya istri 2 misalnya, ditalak kedua-duanya. Ini suami sadis, kedua-duanya ditalak tapi tidak talak 3. Kemudian pada saat merujuk, aku rujuk salah satu dari kalian berdua. Ini kan tidak jelas yang dimaksud siapa, maka seperti ini tidak sah rujuknya. Aku rujuk salah satu dari kalian berdua, ini tidak jelas siapa yang dimaksud, maka seperti ini tidak sah rujuknya. Paham? Atau misalnya 2 orang ini ditalak, kamu salah satu dari kalian saya talak, ini juga tidak bisa. Nanti ketika rujuk, kemudian saya rujuk salah satu dari kalian, tidak bisa juga, harus jelas. Yang keempat syaratnya adalah wa kaunuha qabilan lil hilli. Perempuan yang dirujuk itu harus bisa dihalalkan. Artinya pada saat dirujuk itu halal untuk suaminya. Apakah ada yang tidak halal? Suami menceraikan istrinya, ditalak tapi masih belum talak 3. Setelah itu istrinya murtad. Nah, istrinya murtad. Maka pada saat murtad kemudian dirujuk sama suaminya, otomatis antara muslim dengan orang yang tidak muslim ini kan tidak sah, tidak halal. Jadi nanti tidak bisa dirujuk.
Kalau istrinya di dalam masa iddah itu dia murtad, tidak bisa dirujuk. Artinya tidak halal untuk suami. Paham? Ya. Yang kelima, syaratnya harus sudah ditalak. Kalau belum ditalak, ya tidak perlu rujukan. Talak yang bagaimana? Talak yang bukan talak Bain. 3. ya, talak yang bukan talak bain atau talak 3. Syarat yang berikutnya, wa kaunu talaqiha bila iwadin, talaknya dengan tanpa imbalan. Kalau talak tanpa dengan imbalan itu namanya nanti talak bain, namanya khulu. Pengajuan dari istri kepada suami dengan imbalan agar si suami mentalak istrinya, itu nanti jadi talak bain. Ada pembahasan sendiri nanti khulu, jadi tidak perlu saya bahas. Di sini talak yang tanpa imbalan. Kalau talaknya itu talak yang ada imbalannya, maka tidak bisa dirujuk. Dirujuk itu kan tidak perlu akad nikah. Paham dirujuk itu? Tidak perlu akad lagi. Tapi kalau talaknya itu dengan imbalan, maka tidak bisa dirujuk. Bisanya dengan akad yang baru. Begitu. Kenapa kok akad yang baru? Karena sudah lepas ininya, ikatannya. Sudah lepas. Kalau yang bisa dirujuk tadi itu cuma putus talinya, tinggal nyambung kembali. Kalau rujuk itu tali pernikahannya itu putus, kemudian tinggal nyambung kembali talinya. Tapi kalau sudah lepas, harus cari tali yang baru atau akad yang baru. Kemudian syarat yang ke-7 ya, wa kaunu adadi talaqiyah ghairu mustafa, bilangan talaknya masih belum memenuhi syarat. Berapa bilangannya? 3. Kurang dari 3. Kalau sudah 3, tidak bisa dirujuk kecuali dia harus menikah dengan orang lain. Ini pernah terjadi kasus ya. Ada orang yang datang ke saya. Jadi ini sepasang suami istri, kemudian sudah cerai, datang ke rumah saya. Ini kasus nyata di sini, orang Sumber Malang. Sepasang suami istri sudah cerai, kemudian datang ke saya, Ustadz, saya masih pengen balik lagi sama ini suami saya. Tapi katanya saya harus nikah sama orang lain. Iya betul. Gimana kalau nanti saya nyari orang lain, kemudian jarak 1 jam, kemudian saya balik lagi kepada istri saya? Tidak bisa. Ketika menikah dengan lelaki lain itu harus berhubungan badan dulu dengan suami yang baru itu. Kalau suami yang baru merasa nyaman, tidak dilepas, ya urusannya sendiri. Jadi dikira menikah dengan lelaki lain itu cuma sekedar akad nikah, setelah itu selesai dan balik lagi kepada suami yang dulu. Kalau istilah sekarang CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, begitu. Tidak bisa. Harus ada syarat-syaratnya itu. Salahnya sendiri, tidak hati-hati dalam memutuskan sebuah hubungan. Ya itu akhirnya masih cinta kok sudah terburu-buru untuk melepas. Kalau sudah diambil sama orang ya nangis nanti. Syarat yang ke-8, wa kaunuha fil iddah, dan harus masih dalam masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, tidak bisa dirujuk. Iddahnya berapa? Nanti ada pembahasan sendiri khusus iddah. Kalau dibahas sekarang panjang, bisa sampai 1 jam, karena ada pembahasan sendiri. Bagaimana kalau iddahnya sudah selesai, tidak bisa rujuk, tapi bisa dengan akad yang baru. Jadi tidak bisa kamu saya rujuk, tidak bisa. Harus angkahtuka wa zawajtuka tadi. Saya nikahkan, saya kawinkan kamu dengan ini dan ini. Harus seperti itu. Kalau sudah iddahnya selesai. Saya selesaikan biar selesai. Syarat dari rukun yang ketiga apa? Orang yang merujuk. Orang yang merujuk pasti suami.
Syarat dari suami yang bisa rujuk itu yang bagaimana? Pertama, ikhtiar, tidak ada paksaan. Paksaan yang bagaimana? Seperti syarat-syarat yang pernah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi misalnya, oh saya kalau tidak rujuk tidak enak, kasihan anak, itu bukan namanya terpaksa. Karena terpaksa kemarin kan ada ancaman yang sangat keras, terus kita menyangka bahwa nanti kalau kita tidak melakukan akan dilakukan ancaman itu, terus apa kemarin itu? Apalagi kemarin itu? Tidak bisa melawan, tidak bisa menghindar, dan paksaannya langsung seketika itu. Jadi ini yang namanya paksaan, terpaksa. Rata-rata orang sekarang, oh saya nikah terpaksa, tidak enak sama orang tua, tidak enak sama guru. Itu tidak memenuhi syarat-syarat paksaan. Terpaksa kok sampai anaknya 5. Itu terpaksa yang enak itu. Terpaksa itu udah punya anak, itu baru namanya benar-benar terpaksa itu. Terpaksa anaknya sampai 5. Setelah 5 nambah lagi 5 jadi 10. Jadi harus keinginannya sendiri, rujuk itu harus keinginan sendiri, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tapi paksaan yang memenuhi syarat seperti kemarin itu. Kedua, syaratnya suami yang bisa merujuk adalah ahliyatun nikah. Dia punya keahlian untuk menikahkan dirinya sendiri. Artinya dia balik dan berakal. Kalau tidak balik dan tidak berakal, atau tidak balik saja atau tidak berakal saja, dia tidak bisa rujuk kepada istrinya. Tidak berakal contohnya orang gila. Tapi ini ada pembahasan yang sedikit berbeda. Kalau kemarin orang nikah itu kan pada saat ihram dia tidak bisa kan nikah, baik dia sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain kan tidak bisa. Tapi urusan bab rujuk ini, walaupun dia sedang dalam keadaan ihram, masih boleh rujuk kepada istrinya. Yang ihram ini maupun suaminya maupun istrinya sama saja. Karena sebenarnya ini kan masih belum putus akadnya ini. Masih dalam hubungan, di dalam hubungan, tapi masih pengen balik lagi. Begitu. Jadi kalau urusan rujuk tidak apa-apa dalam kondisi ihram. Contoh merujuk. Seorang suami merujuk istrinya, bisa di hadapan istrinya, bisa tidak di hadapan istrinya. Yang pasti tadi memenuhi syarat, talaknya bukan talak 3 dan dalam masa iddah. Raja'tuki, aku rujuk kamu. Ini jika istrinya ada di depannya, atau istrinya tidak ada di depannya, ini juga bisa. Misalnya ngomong sama tembok, misalnya istrinya namanya Siti, saya rujuk, ini sudah beres, sudah sah secara fikih. Tidak harus disaksikan oleh orang lain dan tidak harus mendapatkan persetujuan dari istri. Istri tidak setuju apapun tetap sah rujuknya. Tidak disyaratkan mendapatkan persetujuan dari istri urusan rujuk ini, tetap sah rujuknya. Cuma nanti misalnya tetap tidak bisa dipertahankan urusan lain, tapi secara hukum fikih ini sudah sah. Jadi ketika berhubungan pun juga tetap sah. Jadi tidak harus di depan istrinya dan tidak harus disaksikan oleh orang lain, tidak harus ada saksi. Itu sedikit pembahasan tentang tolak roj'i, tolak yang bisa dirujuk kembali. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu talak yang dengan imbalan atau bisa disebut khulu. Dari sini kita cukupkan karena sudah jam 7, tidak saya buka pertanyaan biar tidak lama. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.